Kisah Para Rasul pasal 11 ayat 1 sampai dengan 16. Petrus mempertanggungjawabkan baptisan Kornelius di Yerusalem. Rasul-rasul dan saudara-saudara di Yudea mendengar bahwa bangsa-bangsa lain juga menerima firman Allah. Ketika Petrus tiba di Yerusalem, orang-orang dari golongan yang bersunat berselisih pendapat tentang dia. Kata mereka, "Engkau telah masuk ke rumah orang-orang yang tidak bersunat dan makan bersama-sama dengan mereka." Tetapi Petrus menjelaskan segala sesuatu berturut-turut katanya. Aku sedang berdoa di kota Yope. Tiba-tiba rohku diliputi kuasa ilahi, dan aku melihat suatu penglihatan, suatu benda berbentuk kain lebar yang bergantung pada keempat sudutnya diturunkan dari langit sampai di depanku. Aku menatapnya, dan di dalamnya aku lihat segala jenis binatang yang berkaki 4, dan binatang liar, dan binatang menjalar, dan burung-burung. Lalu aku mendengar suara berkata kepadaku, "Bangunlah, hai Petrus, sembelihlah dan makanlah." Tetapi aku berkata, "Tidak Tuhan, tidak, sebab belum pernah sesuatu yang haram dan yang tidak tahir masuk ke dalam mulutku. Akan tetapi untuk kedua kalinya suara dari surga berkata kepadaku, apa yang dinyatakan halal oleh Allah tidak boleh engkau nyatakan haram." Hal itu terjadi sampai 3 kali, lalu semuanya ditarik kembali ke langit. Dan seketika itu juga 3 orang berdiri di depan rumah di mana kami menumpang. Mereka diutus kepadaku dari Kaisarea. Lalu kata Roh kepadaku, "Pergi bersama mereka dengan tidak bimbang." Dan ke-6 saudara ini menyertai aku. Kami masuk ke dalam rumah orang itu. Dan ia menceritakan kepada kami bagaimana ia melihat seorang malaikat berdiri di dalam rumahnya dan berkata kepadanya, "Suruhlah orang ke Yope untuk menyebut Simon yang disebut Petrus. Ia akan menyampaikan suatu berita kepada kamu yang akan mendatangkan keselamatan bagimu dan bagi seluruh isi rumahmu." Dan ketika aku mulai berbicara, turunlah Roh Kudus ke atas mereka, sama seperti dahulu ke atas kita. Maka teringatlah aku akan perkataan Tuhan. Yohanes membaptis dengan air, tetapi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Bapa, hari ini kami datang sujud menyembah-Mu. Kami tahu ketika kami meletakkan tubuh roh jiwa kami, ketika kami berseru dan menyerahkan seluruh kehidupan kami, maka Engkau menyelamatkan kehidupan kami pribadi dan juga seisi rumah kami. Tetapi iblis tidak suka, hingga dia membuat strategi dalam kehidupan manusia supaya kita jatuh dan jatuh, keperangkap dan terjatuh dan jauh dari hadapan Tuhan. Biarlah pada malam hari ini
Kami siapkan hati kami agar kami tahu strategi iblis, agar kami tahu bagaimana iblis membuat kita terkecoh, supaya kita berjalan terus dan memandang salib Kristus, sehingga kami hidup membawa kemenangan. Di dalam nama Tuhan Yesus, sebentar kami hendak mendengarkan sabda firman-Mu. Bersabdalah lewat lidah bibir hamba-Mu, dan juga bersabdalah Engkau lewat kisah, cerita dari firman-Mu di dalam film yang pendek ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, Putraan Tunggal, kami siap untuk mendengarkannya dan menyaksikannya. Yang percaya kita sama-sama berkata, amin. Beri kemuliaan Tuhan, saudara. Silakan duduk kembali, kita akan menyaksikan sebelum kita masuk dalam firman Tuhan. Stand up. I myself also am a man. Thou wentest in to men uncircumcised, and didst eat with them. I was in the city of Joppa, praying. And in a trance, I saw a vision. A certain vessel descended, as it had been a great sheet let down from heaven by four corners, upon the which, when I had fastened mine eyes, I considered and saw four-footed beasts of the earth, and wild beasts, and creeping things and fowls of the air. And I heard a voice saying unto me, Arise, Peter, slay and eat. But I said, Not so, Lord, for nothing common or unclean hath at any time entered into my mouth. But the voice answered me again from heaven, What God hath cleansed, that call not thou common. This was done 3 times, and all were drawn up again into heaven. And behold, immediately there were 3 men already come unto the house where I was sent from Caesarea unto me. And the Spirit bade me go with them, nothing doubting. Moreover, these 6 brethren accompanied me, and we entered into the man's house. Ye know how that it is an unlawful thing for a man that is a Jew to keep company or come unto one of another nation. But God has showed me that I should not call any man common or unclean. Therefore came I unto you without gainsaying as soon as I was sent for. I ask, therefore,
for what intent ye have sent for me. 4 days ago I was fasting until this hour. And at the 9th hour I prayed in my house. And behold, a man stood before me in a bright clothing, and said, Cornelius, thy prayer is heard, and thine alms are had in remembrance in the sight of God. Send therefore to Joppa and call hither Simon, whose surname is Peter. He is lodged in the house of one Simon, a tanner by the seaside, who, when cometh, shall speak unto thee. Immediately, therefore, I sent to thee. Now, therefore, we are all here present before God, to hear all things that are commanded thee of God. Of a truth, I perceive that God is no respecter of persons, but in every nation he that feareth him and worketh righteousness is accepted with him. The word which God sent unto the children of Israel, preaching peace by Jesus Christ. He is Lord of all. That word I say ye know, which was published throughout all Judea and began from Galilee, after the baptism which John preached, how God anointed Jesus of Nazareth with the Holy Ghost and with power, who went about doing good and healing all who were oppressed of the devil, for God was with him. And we are witnesses of all things which he did, both in the land of the Jews and in Jerusalem, whom they slew and hanged on a tree. Him God raised up the third day and showed him openly, not to all the people, but to witnesses chosen before of God, even unto us, who did eat and drink with him after he rose from the dead. And he commanded us to preach unto the people and to testify that it is he which was ordained of God to be the judge of quick and dead. To him give all the prophets witness, that through his name whosoever believeth in him shall receive remission of sins. Can any man forbid water that these should not be baptized, which have received the Holy Ghost as well as we? The word of the Lord. How that he said, John indeed baptized with water, but ye shall be baptized with the Holy Ghost. Forasmuch then as God gave them the like gift, as he did unto us who did believe on the Lord Jesus Christ. What was I that I could withstand God? Then hath God also to the Gentiles granted repentance unto life.
Beri kemuliaan pada Tuhan, saudara. Puji nama Tuhan. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, hari ini kita bicara tentang bagaimana strategi iblis menginginkan agar kita ini jadi anak-anaknya. Yang kita sadar bahwa di dalam Kisah Rasul 11 ayat 1 sampai dengan 18 ini menerangkan tentang bagaimana Allah mengumpamaan di dalam kehidupan kita. Dan satu hal yang kita harus ingat bahwa rancangan Tuhan itu tidak bisa dipakai dengan kekuatan kita, saudara. Tapi rancangan yang Tuhan berikan kepada kita itu selalu indah pada waktunya. Amin. Kita akan perhatikan baik-baik gambar yang pertama, saudara. Strategi iblis. Kalau iblis itu langsung sekak, saudara. Tapi kalau Tuhan masih diberi kesempatan untuk kita bertobat. Mari kita sadar bahwa apa yang Tuhan sudah nyatakan pada malam hari ini adalah suatu panggilan di mana saudara itu dimenterai menjadi miliknya. Amin. Saudara yakin dimenterai? Amin. 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 Sekali lagi. Amin. Iya, beri kemuliaan pada Tuhan, saudara. Jadi kita harus tahu apa yang Tuhan mau dalam hidup kita, karena kita masuk dalam dunia roh. Saya mohon dengan sangat dan dengan hormat pengurus untuk memberikan permintaan Bidul Hidayah sampai saya akan terangkan, karena kita masuk dunia roh lagi, saudara. Kita tahu bahwa Petrus sudah dipakai oleh Allah untuk memenangkan orang yang belum mengenal sama sekali tentang kebenaran Tuhan. Kita di sini ini sudah mengenal, saudara. Kenapa? Karena kita setiap saat dan setiap waktu kita bisa melihat YouTube, bisa melihat pujian penyembahan, bisa melihat di manapun, sarana apapun. Kita tahu bahwa ini adalah ajaran yang kita harus perhatikan baik-baik, karena itu penting. Kita tahu. Tapi dari proses perjalanan kita, saudara, yang terpenting dalam hidup kita itu adalah kelakuan kita, ya, sikap pribadi kita. Kalau namanya orang cinta Tuhan, kita belajar seperti Petrus, ya. Petrus tidak tiba-tiba didatangi oleh Tuhan atau oleh Allah. Petrus, tidak. Tapi dia berdoa. Dia menyembah, memuji dan memuliakan nama Allah. Sampailah Petrus, rohnya diangkat dan dia tampak apa, saudara? Suatu benda yang berbentuk kain lembar, ya, yang lebar, kain yang lebar dan bergantung, ada keempat sudut turun dari langit. Ini masuk dalam dunia roh, ya saudara. Kita bicara bukan kasat mata, tapi dalam dunia roh, ya. Kita akan perhatikan lagi perkataannya bahwa Petrus itu tampak, kita ambil singkatnya. Petrus tampak bahwa segala jenis binatang. Binatang yang berkaki 4. Kalau kita masuk di dalam dunia roh, berkaki 4 itu adalah seimbang, ya saudara. Dari depan juga 2, dari belakang juga 2. Jadi seimbang. Itu menandakan perumpamaan tentang kehidupan kita. Harus serasi seimbang. Baik keuanganmu, wargamu, kesehatanmu, itu harus seimbang. Seimbang depan dan belakang seimbang. Dalam pergumulan ini, iblis itu tidak ingin kita seimbang. Strategi iblis itu menginginkan kita disekak. Kita ini akan mati kutu. Kenapa? Karena dalam kehidupan kita, manusia tidak bisa mengimbangi keadaan alam semesta ini. Tidak bisa. Tiba-tiba ada bencana, tidak bisa mengimbangi, saudara. Tapi menghindar bisa. Atau kita menjauh. Kalau dalam posisi penyakit juga tidak bisa dihindari. Sakit jantung, ya. Terus sakit panas. Kita akan tidak mau sakit, saudara. Tapi itu harus ada. Dan itu ada di hadapan kita. Mungkin kita dibilang sakit kencing manis, ya.
oh ini bawaan tekanan darah tinggi. Oke lah kita bilang bawaan, tapi kita ingat bahwa binatang berkaki 4 ini menandakan tentang keseimbangan hidupmu harus seimbang seiring dengan usaha kamu bekerja, usaha kamu menjadi kepala imam, usaha kamu menjadi seorang ibu, seorang mantu, seorang cucu, seorang apapun, karena hidupmu itu ada satu peringkat di mana kamu itu memiliki satu peringkat. Aku ini loh nggak ada apa-apa, uangnya nggak punya. Tuhan nggak lihat uangnya, saudara. Dengarkan baik-baik. Tuhan melihat kesungguhan hatimu. Kalau kamu menjadi orang pilihan Allah, kita harus sadar bahwa keseimbangan itu harus kita lewati. Contoh, kita ini lepas dari kuliah, nganggur, saudara. Mengapa kita tidak kerja? Contoh aja, kita dalam proses kehidupan kita ini kan berliku-liku, saudara ya, turun naik keekonomian tuh. Mengapa kita tidak ikat keuangan kita? Jangan royal-royal, gitu ya maksudnya. Jadi harus mengimbangi, dan untuk mengatasi pengimbangan itu tidak boleh memakai yang di luar Tuhan. Kalau orang di luar Tuhan, habis sekarang nggak apa-apa, besok cari lagi. Ada yang seperti itu. Tapi ada juga sekarang dapat, tapi tidak diapa-apaan, dikumpulkan, ditabung. Jadi itu macam-macam. Tapi Tuhan tidak melihat macam-macamnya. Tuhan hanya melihat, aku ini memberikan kamu tanggung jawab sekian. Jadi tanggung jawab yang sekian ini, kamu harus bagaimana? Caranya, doakan. Karena dengan berdoa itu, Tuhan berikan hikmat pada kita. Makanya di sini katakan, ada binatang berkaki 4. Karena manusia tidak bisa mengimbangi, karena kita tidak sempurna, saudara. Tapi dengan belajar kita untuk mengimbangi, pasti bisa. Kaki yang ke belakang itu tanda kekeluargaan kita, keharmonisan dalam rumah tangga, keharmonisan di dalam kehidupan mantu, dan juga orang-orang di sekitar kita, tetangga. Kalau toh kita sudah melakukan dari mereka itu sakar PDW, ya kita bukan lepas, didoakan, lipat tangan, tutup mata, tunduk kepala. Intinya seperti itu. Demikian juga di sini dikatakan ada binatang liar. Petrus melihat ada binatang liar di situ. Saya bisa bayangkan binatang liar itu tidak bisa tidak bisa didisiplinkan, tidak bisa tertib, liar, keluar PDW. Kamu nanti puasa ya, tapi makan. Kamu nanti puasa ya, jam berapa Bu? Jam 6 sampai jam 9. Tidur bangunnya jam 10. Itu tidak puasa, saudara. Namanya orang puasa itu harus bangkit dan berdiri dan melakukan kegiatan kita sehari-hari. Supaya apa? Kita mengurangi hawa nafsu di dalam tubuh kita. Amarah, kebencian, tidur, bisa apa, saudara? Jadi binatang liar itu tanda bahwa iblis itu ingin, strategi iblis itu membuat kita liar. Kalau tadi keseimbangan dibuat kacau rumah tangga, dibuat kacau keuangan, dibuat kacau kehidupan langkah kita ke depan, jadi amburadul. Tapi kalau binatang liar, dia hancurkan kehidupan kita supaya kita tidak layak di hadapan Tuhan. Nah, ini namanya binatang liar. Tapi karena kita menjadi miliknya, karena kita adalah anak-anaknya, kita tidak boleh liar, saudara. Sekalipun mungkin kita melanggar, tapi tolong segera balik ke garisnya. Ya, kita harus kembali kepada jalur yang Tuhan mau, lurus, jangan dalam kegelapan terus. Intinya seperti itu. Itu binatang liar. Kemudian kita masuk lagi binatang menjalar. Binatang menjalar itu ular, saudara. Yang sering kita lihat itu ular, lintah, ya, cacing gitu. Binatang-binatang ini kalau kita tidak suka menjijikkan, hidup kita itu jangan menjijikkan. Tahu, saudara? Sekarang bertobat, besok ngelakuin. Sekarang kita melakukan pengakuan, besok lagi kita lakukan lagi. Itu namanya bukan bertobat, tapi kita akan menjadi binatang yang menjalar, selalu bikin ulah, selalu bikin ulah. Saya tahu hidup yang membuat ulah itu berdosa, saudara. Hari kita lewati hari-hari kita, jangan menentang hadirat Tuhan. Contohnya, saudara, satu ketika kita ini lagi doa,
kita puasa doa, ya, doa dengan pelayan-pelayan Tuhan. Saat berdoa, salah satu dari pendoa itu berkata bahwa di sana ada orang berdiri, mukanya darah tok. Tapi dia cerita gitu, ngomong, Tuhan, di ujung sana mukanya berdarah, ada setan yang lewat di situ. Kacanya kan suram, jadi habis hujan mengembun jadi serem gitu semuanya. Terus mati lampu, jebret. Bagaimana pelayan-pelayan yang lainnya? Ngeruntel. Nah, berarti saudara tidak mengimbangi kondisi saudara sebagai pelayan Tuhan. Tidak boleh, harus kuat. Kenapa? Karena Tuhan itu adalah yang berkuasa. Tenang aja. Tapi kita tidak bisa ngimbangi. Bahkan kita menjadi liar. Kita takut sendiri. Hanya kita ngerunten tidak jadi doa. Takut gitu. Nah, kalau terus-terusan begitu saudara, maka kita akan menjadi lintah yang menempel pada seseorang, berharap pada seseorang terus. Nah, hal seperti itulah yang harus dihindari. Contoh sekarang kerja, itu kan dalam pelayanan kerja, kita kerjasama dengan si A. Orang ini sedang menipu, tapi diulang lagi. Itu namanya apa? Kita tidak mengimbangi. Oh ya, orang ini tidak benar. Ya sudah, sekali dikasih pengampunan ya sudah dilepas pelan-pelan. Walaupun dia buai kayak apa, tidak bisa saudara. Karena kita harus mengimbangi. Dan kalau diterusno, kita akan menjadi apa saudara? Kita akan merasa bahwa hidup kita ini menjadi liar. Amburadul, sini tidak jadi, sini tidak jadi, sini tidak jadi, kan bahaya saudara. Liar, tidak teratur, tidak tertib. Mari kita mengimbanginya. Kalau enggak, kita akan menjadi binatang yang menjalar. Hidupnya penuh dengan apa? Selalu bersandar seperti parasit. Tuhan tidak suka. Jadi mari kita imani. Di sini juga katakan bahwa Petrus juga melihat burung-burung. Burung-burung itu adalah gosip. Saya tahu gosip. Oh ya. Kamu pernah datang ke tempatnya Bu Titi? Tidak ada di sini. Ini hanya saya bicara, bukan nyindir. Oh ya. Ya apa hasilnya? Ya lumayan lah satunya. Kurang. Kenapa? Ya apa caranya ya? Tidak tepat terus katanya. Kenapa? Apanya yang tidak tepat? Lah wong aku dijanjini konseling loh, sekarang tidak konseling. Aku mangkel adikku. Protes sama Tuhan, saudara. Tahu maksudnya? Kalau saudara terus tidak mengimbangi hal itu, kenapa ya? Oh berarti waktuku, kan harus mengimbangi. Waktu belum tepat, aku belum bisa. Ya sudah, mengalir aja. Intinya kan gitu. Harusnya menerima, mengimbangi. Jangan sampai kita menjadi liar, terus bergosip ke sana ke sini. Tidak boleh, tutup mulut. Karena Tuhan suka kita berdiam diri. Jangan seperti siapa? Marta apa Maria? Yang sibuk kan video. Siapa? Marta. Maria diem. Nah, Tuhan ingin seperti itu. Marilah kita berjalan, saudara, supaya perjalanan kesetiaan kita ini tidak tidak menjadi hambar, ya. Jadi enggak orang kedaluarsa. Kenapa? Karena tidak pernah merasakan bagaimana Tuhan itu bekerja dalam hidup kita. Pertolongan banyak. Oh, anakku sembuh. Itu kuasa Tuhan. Oh, aku ditolong oleh Tuhan sampai di tempat dengan itu pertolongan Tuhan. Tapi hubunganmu dengan Tuhan itu yang diutamakan. Supaya dari proses Kisah Rasul 11 1-18 ini mengetahui bahwa prosesmu itu aku melihatnya bahwa inilah hidupku. Aku harus berjuang. Jangan ngeminter juga. Gosip burung-burung itu juga sok pinter saja. Kan ini begini, begitu. Yang ngatur itu Tuhan atau kita? Kalau yang ngatur kita, nggak usah konseling, saudara. Betul enggak? Nggak usah, ayo minta doa. Nggak perlu. Diatur aja dulu. Saya diatur, ini lebu, programnya begini. Ya sudah, kita tumpang tangan, nanti Tuhan bicara. Nggak ini nak, nggak itu nak. Oh, nggak bisa, harus begini, gini. Saudara nggak boleh ngeminter. Saya juga tidak punya hak untuk bicara.
Tapi karena kronologinya dibuka, saya tidak ngomong dosa, saudara. Betul enggak? Seperti Pontius Pilatus. Yang mau disalib siapa? Loh, dia tegas, saudara. Siapa? Yang berdosa ini, yang sudah membunuh banyak orang, atau Yesus Kristus? Apa katanya? Yang disalib siapa? Yesus Kristus. Akhirnya Pontius Pilatus sampai air. Jadi cerita, aku tidak mau. Dosanya orang ini aku tidak mau ikut-ikut. Saya juga seperti itu. Saya tidak ada hubungan dengan saudara. Ketika sudah konseling, saya berat, saudara. Ketika saya dibuka kronologi, saya bingung mau ngomong. Karena seringkali Tuhan berisik. Nanti jangan minter. Aduh, cara segitu, saudara. Nanti dia itu berbohong. Tahu. Aduh, itu aja, saudara. Tidak mungkin, kamu bohong, kamu. Tidak bisa saya, saudara. Jujur, karena saya juga tidak pandai bicara. Paham, saudara? Jadi mari kita sadar bahwa kehidupan kita yang akan datang ini mau kita tertib sesuai dengan kehendak Tuhan. Yalah, nerima aja. Ya udah, nanti besok Rebo nggak bisa lagi ya. Sampai 1 bulan. Pujilah nama Tuhan, saya diajar untuk bersabar. Tuanya lebih bagus apa enggak? Bagus. Lebih bagus. Kenapa? Karena sudah menerima. Kalau sudah menentang, berarti berontak sama Tuhan. Tidak bisa, aku harus begini. Tidak bisa. Karena hasilnya tidak akan jadi. Nuh, itu sih kenapa. Ingat tuh, saudara. Firman Tuhan dalam kitab Wahyu yang tidak salah. Ada yang menabur, ada yang menanam, ada yang lain-lain. Jadi kalau pada saat sudah menerima konseling, pujilah nama Tuhan. Tapi kalau belum waktunya, bersyukur. Jangan mukanya lalu berubah, ditarik semua, cemberut. Tuhan senang. Tuhan senang. Senang datang sini dengan cemberut. Malah Tuhan berkata, senyum dan berwajah gembira. Betul tak? Angkat tangan, pujilah Dia. Berjabat tangan semua, senyum dan apa? Gembira. Aku mulai dari jam 4, bahkan jam 3. Tuhan tidak lihat jamnya. Tuhan melihat kesungguhan hatimu. Ketika kamu kayak gini, apa? Petrus ketika dilihat begitu dia berontak, saudara. Aku tidak layak Tuhan, katanya. Aku itu tidak mau, itu najis, haram. Itu sama pada saat saudara berontak, bergosip. Itu tuh namanya sudah mengharamkan dan menajiskan. Ingat, itu saudara. Apapun yang terjadi, Tuhan bertindak atas hidup kita. Amin. Jadi tanggung jawabmu adalah tanggung jawab Tuhan, bukan saya. Kalau kita melewati hari-hari kita, saudara, belajar untuk mulut ini dijaga dengan baik-baik. Jangan asal keceprot. Apa? Jangan asal apa? Nyeprot. Bersuara tapi tidak membangun. Kalau bersuara membangun, seperti apa, Bu? Aku tidak dapat konseling. Sabarlah, Ci. Ya, sabarlah, Bu. Mungkin belum waktunya Tuhan. Jangan, aku ya podoai. Kamu mbak aku ya podoai. Bu Titik PDKC. Ya. Kalau saya bicara, saudara, bukan saya minta menangnya dewek, tapi saya belajar dari Petrus. Semua yang dilakukan di dalam hidup kita, Tuhan yang bertanggung jawab, dan kita juga bertanggung jawab atas hadiratnya. Oh, hari ini kamu tidak konseling, catat saja. Siapa namamu? Nanda. Oh, hari ini kamu tidak konseling ya. Waduh, hebat. Kamu tidak marah dan tidak ngerutu dan tidak bergosip. Oke, kamu anakku. Gitu, saudara. Roh Kudus turun di tengah-tengah orang itu. Kenapa? Karena menerima. Tapi kalau bisakah Roh Kudus turun? Halo? Bisa Roh Kudus turun? Tidak bisa. Akhirnya berdoa sampai puasa sampai elek. Tapi saya dijawab. Karena kelemahanmu adalah begini. Mulai sekarang belajar lebih banyak diam. Amin. Kenapa? Karena ini adalah pelajaran buat kita.
Coba saudara jangan coba diambil, di foto, ya. Aku melihat segala jenis binatang berkaki 4, ya. Binatang liar, binatang menjalar, burung-burung. Itu cepretan saudara. Jadi saudara mau melanggar, oh ya gak boleh. Maaf, gitu kan. Ada satu kesaksian saudara. Strategi iblis itu berusaha untuk hancur kita, ya. Saya tuh kemarin tuh dari kemarin tuh belum keramas saudara, maaf ya. Saya sudah, wah jamnya sama baca, lari sana lari sini, siap-siap apapun saya berdoa. Tapi Tuhan itu banyak cara. Burung itu di tempat, burung yang ada di tempat sangkar itu ada 3. Yes, saya tahu satunya mati, jadi tinggal satu-satu semua, jadi ada pasangannya. Aduh, kok rasanya telingaku tuh kayak dipecah loh. Aduh, kamu jangan teriak-teriak toh, aku lupa namamu. Bilang gitu, bisa jangan teriak-teriak. Sampai teriak gitu, mendelik gitu. Oh ya, diam aja. Satunya yang kecil, gede, kayak orang bingung. Oh ya, memang dari dulu kamu kan suka bingungan gitu. Kamu kasihan ya, mati ya temenmu. Nanti biar dibeliin lagi ya. Dia bilang gitu. Dia bilang, nah, biasanya dia tidak pernah ngomong. Diam. Akhirnya yang bawah juga gitu, gitu, untuk cerewet yang bawah. Waduh, kamu kok cerewet, kok orang cerewet. Saya tuh mau ngoceh ini. Ya sudahlah, aku tuh mau pergi, jangan ganggu aku ya. Aku mau ibadah. Loh, si ngatanya, terus saya bingung, Tuhan ini kenapa bisa dibuka saya kronologinya. Hidup kudus. Kudus kamu, hidup kudus. Loh kenapa ya kok aku suruh hidup kudus? Padahal aku tuh tidak melanggar. Sadar, oh ya aku belum keramas. Saya tahu. Jadi saya ini sudah semua sudah rata, sudah tinggal pakai pakaian, langsung saya keramas. Jadi saya jungkel keramas. Saya bilang, Tuhan, pegangan mukaku. Benar enggak basah sedikit pun saya. Padahal ini sudah siap, sudah siap mau berangkat itu. Saya keramas. Saya bilang, aduh rambut panjang ini dikasih hair itu seberapa jam belum tentu kering. Itu bayangan logika iblis, strategi iblis. Sudah, enggak usah keramas kamu, biarin, enggak kudus, enggak apa-apa, dia kamu doa pasti mandi. Enggak. Burung itu yang ingat aku, 3. Udah, tetap keramas. Udah kok mbak sampai dong, mbak yang Tuhan jaga sinemanan itu lah Bu, ini gak kualik tau Ibu, bener tau? Sudah dandan, maksudnya sudah selesai, siap pakai baju kok dan dibasahin rambutnya. Mungkin dia bingung, Ibu dia bingung be. Itu pikiran dia gitu. Oh, bang, ambil ando mbak, apa? Begitu, bingung dia. Lo gak dibasahin gitu. Akhirnya saya bingung, aduk. Hanya ambil aduk. Yang kecil mbak, yang besar. Yang kecil mbak, langsung saya musak-musak. Tapi pada waktu musak itu saya berdoa, Tuhan sucikan dan kuduskan rambut saya. Saya pengen Tuhan kering loh Tuhan. Ampuni saya tidak merintah. Bila Tuhan izinkan, Tuhan keringkan. Mbak, langsung aja nih mulai ngomong, Mbak, kipas angin. Yang dipasang kipasnya itu apa? Kipasnya itu fan-nya di tempatnya toilet tuh, maksudnya tempat kamar mandi tuh. Loh bukan ini Mbak. Oh ya gugup dia juga. Yang mana Bu? Kami sama baca itu yang kipas itu. Oh ya gitu kan, saya langsung kurek ini, saya kurek kan, tidak bisa kering. Iblis strategi, tidak bisa kering, sekat, tidak bisa kering, kamu pasti tidak bisa kering. Saya bilang Tuhan, hanya Engkau yang berkuasa. Burungnya yang atas bilang, pujilah Tuhan. Akhirnya pujilah Tuhan. Oh, kok puji Tuhan kamu ya? Gitu, kayak bangga tuh. Terus yang bawah, tuh, apa maksudnya? Syukurlah katanya. Duh, kok sampai syukurlah? Jadi saya kan dekat dengan itu, dengan rambut saya yang kering kan itu di sini depan ada gunung. Yang bawah, gitu. Apa itu maksudnya? Tuhan bilang tunjukin. Terpujilah nama Tuhan. Aku melihat 3 malaikat mengeringkan rambutmu. Hah? Ya tak? Saya bingung. Oh Tuhan baik, kering saudara. Dalam tempo 10 menit. Tuhan dahsyat. Beri kemudahan Tuhan saudara. Itu perkara kecil saudara. Perkara soal keramas. Ya. 10 menit kering. Sampai baik ngawang saudara. Bingung dia.
rambut panjang bisa kering kayak gitu. Kalau enggak kuasa Tuhan enggak bisa. Udah, saya berangkat, saya benangin semua, saya berangkat, saya lirik burungnya. Bunyi, pret, selamat jalan. Saya bawa, ya, aku doakan ya, sukacita. Saya bawa lagi, syukurlah karena Allah baik. Itu saja. Ya, jadi baru kali ini saya dada sama burung. Mbak sampai bingung. Saya bilang sama Ausin, saya pamit sama Mbak saya turun. Jadi kalau Petrus mengalami kuasanya dan saya juga mengalami kuasanya, saudara pasti bisa. Amin. Walau Bu Titik rambutnya diceritakan, loh, kalau saya rambut saya basah gimana saya bisa tahu tuh. Kalau saya basah rambutnya gimana? Gak karuan saudara. Tapi Tuhan itu baik. Dia menata saya dari perkara kecil. Amin. Jadi saudara dari perkara kecil, saudara siapkan saudara, karena Tuhan itu berkuasa atas hidup kita. Nah, sekarang kita perhatikan lagi selanjutnya, saudara. Di sini dikatakan bahwa perintah Tuhan itu berkata, bangun, sembelilah dan makanlah. Ada 3 yang diperintah. Bangunlah itu adalah kamu harus punya semangat. Bagaimanapun juga wujud persoalanmu dan pertentangan hidupmu, gejolak langkahmu, kamu harus bangun semangat. Dikatakan sembelilah itu adalah penyembahan, persembahan hidupmu diberikan pada Tuhan adalah sembelih. Anak domba disembelih, tidak melawan, diem. Sama dengan hidup kita, ketika kita dikocak-kocak dengan strategi iblis, dikocak-kocak, dibalik kiri kanan, seperti saya tadi dong, tidak kering, saya sampai takut sudah kan tidak kering. Tapi saya percaya Tuhan itu yang mengingatkan saya, berarti Tuhan juga akan bertanggung jawab untuk mengeringkan. Sungguh kering. Jadi mari kita mempersembahkan hidup kita pada Tuhan dan makanlah. Artinya adalah nikmati kuasaku. Tuhan ajaib. Berarti Tuhan berikan pada kita cuma-cuma. Satu hal lagi, kalau saudara meremehkan panggilan Tuhan, maka yang masuk adalah strategi iblis, bukan Tuhan. Jadi saudara tidak boleh berkata-kata yang tidak baik. Aku padahal tidak puasa. Aku padahal tidak menyembah, tidak sungguh-sungguh. Bagaimana Tuhan akan bekerja? Mari kita imani. Makanya Petrus berkata, aku ini tidak pantas Tuhan, karena ini haram dan tahir, aku tidak biasa masuk di mulutku. Sama. Aku ini kan anakmu Tuhan, kasarannya gitu. Dalam hidup sehari-hari, dalam roh. Aku ini anakmu Tuhan, kenapa aku cari godaan kayak gini? Kenapa aku menghadapi cobaan kayak gini? Kita akan menangis, saudara. Karena itu menyakitkan. Saya tahu menyakitkan. Siapa yang mau? Saya juga tidak mau. Tapi ada di hadapan kita. Apa yang harus kita lakukan? Kita hanya bisa menangis kan? Kita harus ingat bahwa Allah memanggil kita dengan kejadian ini. Allah berfirman, 2 kali Allah membangunkan dan memberikan peringatan pada Petrus. Sampai yang ketiga diangkat penglihatan itu tanda bahwa Tuhan bekerja dalam hidup kita. Kalau kamu mau mengimani dan kamu percaya, itu akan terjadi. Sungguhan, Petrus percaya atau diketuk, dibuka, ada prajurit. Oh, ternyata ini dari siapa saudara? Dari Kaisar. Di sini dikatakan dari Kaisaria. Di sini kita tahu bahwa panggilan Tuhan itu diberikan kepada kita. Kaisaria ini adalah tentang duniawi. Ya, kita akan diperkenalkan dengan orang-orang yang belum mengenal Tuhan. Kita akan diperkenalkan dengan alam yang tidak menyatu dengan Allah. Contohnya seperti apa? Contoh kuburan. Ya. Dalam kuburan itu memang tanah milik Allah, tapi di dalam kuburan itu ada roh
roh gentayangan di mana dia ada jimat, ada magic, ada paku, susuk, apa segala macam, itu bisa ada itu. Itu yang dikatakan bahwa itu adalah alam, keadaan alam gaib. Tapi kita kan tidak boleh ke sana. Tapi di hadapan ada. Mari kita sadar bahwa kita harus menghadapinya dengan kuasanya. Pada waktu dia bertemu, dia bingung juga, kenapa dia tahu alamatku? Hanya tanya kan, tadi diterangkan bahwa 4 hari yang lalu aku ini berdoa, aku berjumpa dengan seorang yang bersinar, itu malaikat, saudara. Jadi pada waktu kita punya masalah dan beban yang membuat kita itu mengikat kita dan menekan kita, justru sebetulnya Tuhan itu ada di samping kita. Cuma kita ini lebih banyak khawatirnya, saudara. Apalagi kalau kita tidak berdaya, pengennya nangis, pengennya berteriak. Tapi ketika Tuhan itu bekerja sebetulnya seperti Petrus, dia tahu bahwa Roh Kudus itu akan memimpin orang itu. Roh Kudus akan menjagai kita sampai selesai persoalannya. Hingga akhirnya, saudara, dia dibaptis. Bahkan sampai di dalam baptisan itu dikatakan bahwa Yohanes Pembaptis dibaptis dengan air. Tapi kamu dibaptis dengan Roh Kudus. Indah sekali. Lalu bagaimana cara supaya saya dapat baptisan Roh Kudus itu? Lebih banyak berserah, saudara. Ingat, binatang larangan-larangan itu harus kita, apa saudara? Mengerti apa yang harus kita lakukan bersama dengan Tuhan. Amin. Kita lewati hari-hari kita bersama Tuhan, karena Tuhan punya rencana di balik semua itu. Lalu kita akan perhatikan ayat emasnya, saudara. Kita akan perhatikan Kisah Rasul pasal 11 ayat 14. Begini bunyi firman Tuhan. Ia akan menyampaikan suatu berita kepada kamu. Dengarkan baik-baik. Yang akan mendatangkan keselamatan bagimu dan bagi seluruh isi rumahmu. Tuhan dasar, ada 3 langkah yang diberikan kepada kita. Dia akan menyampaikan berita kepada kamu. Berita ini adalah berita yang membawa kamu menuju masa depan. Ada seorang ibu dan seorang ayah. Dia memiliki anak itu 7. Lakinya 6, perempuannya 1. Suatu ketika anak ini dipanggil oleh Tuhan. Mamanya itu sangat cinta, akhirnya suatu ketika juga dia stres berat hingga dia tidak mau melayani Tuhan. Akhirnya juga, saudara, kita masuk dunia roh dan anak ini betul-betul nyangkut, saudara. Padahal dia anak Tuhan. Kenapa? Karena kita memegang seperti penglihatan Petrus itu. Dia tidak mau terima atas kematiannya anaknya, saudara. Dia lebih baik tidak mau mengimbangi kaki 4, binatang kaki 4 itu kan mengimbangi. Dia tidak mau mengimbangi. Hingga akhirnya apa? Dia stres. Kenapa? Karena tidak kuat. Otaknya tidak kuat. Dia harus minum obat dari dokter. Dari orang yang berada sampai pergi ke sana ke sini, tetap aja orang ini tidak berubah, mamanya atau orang dibilang istrinya. Hanya dia sudah stres berat dan dia tidak tahu apa yang dia lakukan. Kenapa? Karena ibu ini sudah menjadi liar, binatang liaran. Dan ibu ini sudah menjadi binatang menjalar juga. Dia tidak percaya. Tipu muslihat strategi iblis sudah masuk, menggerogoti seluruh kekuatan dia hingga dia lumpuh jalannya karena tidak ada kegiatan. Kemudian saudara sudah seperti itu, tapi dia tetap bergosip, bukan bergosip, tapi dia menceritakan hidup riwayat dia tidak baik. Aku ini tidak didengar Tuhan. Tuhan itu sangat membenci aku. Nah itu kan tidak boleh, saudara. Hingga akhirnya saudara tidak bisa berbuat apa-apa, cuma merem kayak boneka, saudara. Merem di tempat tidur. Waktu kita doa, wah aneh ya, kok ada binatang, ada roh-roh yang tidak baik yang mengikat dia.
Ya sudah, apa yang harus kita lakukan? Ya sudah, kita jalani aja. Kita lewati, kita doa puasa ya. Puasa 40 hari saja. Dibuka satu-satu, dilepaskan satu-satu. Hanya dia bisa jalan. Dan dia curhat sama saya, konselingnya saudara. Hanya saya bilang, mana foto anakmu? Ayo kita doa. Dibuka tiap hari diajak omong, bisa mati, dia meninggal. Diajak omong, hanya saya dengan singkat kata, saudara, semua kata Tuhan harus diputus dunia roh orang mati. Orang mati tidak bisa dipikiri terus, karena dia sudah milik Tuhan. Begitu dia dilepaskan, saudara, sembuh saudara. Saya ikut pelayanan, luar biasa. Tuhan ajaib. Kalau orang ini ditolong, kita bisa ditolong. Jangan sampai koma saudara ya. Jangan sampai minum obat dari dokter yang tidak baik. Ayo kita bangkit bersama Tuhan. Amin. Kita imani Tuhan beserta kita. Kemudian ada kata-kata indah di sini. Pedang kebenaran. Itu adalah firman-Nya. Melangkah di jalan kebenaran. Kita harus jalani. Niscaya semua strategi iblis dapat terkalahkan. Amin. Kita harus siap melewati karena Tuhan punya rencana atas hidup kita. Memangnya nasibku kayak gini? Tidak ada kata nasib kayak gini. Dari dulu aku kecil selalu sorong. Tidak apa-apa, pujilah nama Tuhan karena kita mau dipakai Tuhan. Amin. Kita akan dipakai dengan dahsyat lagi. Amin. Kita harus imani bahwa perjalanan hidupmu Tuhan yang pegang. Amin. Ya, kita sudahi firman Tuhan saudara. Kita tahu bahwa rencana Tuhan itu selalu indah pada waktunya.